Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Tarisa Maulidina Eka Putri dengan NPM 205030084. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang interferensi bahasa. Menurut Weinreich, tahun 1953 adalah adanya perubahan sistem suatu bahasa sehubungan dengan adanya persentuhan bahasa tersebut dengan unsur-unsur bahasa lain yang dilakukan oleh penutur, atau dapat disebut juga dengan penyimpangan norma-norma kebahasaan. Interferensi bahasa dapat terjadi kepada seorang penutur yang bilingual atau seseorang yang menggunakan dua bahasa secara bergantian. Selanjutnya ada penyebab interferensi bahasa. Yang pertama, kedwibahasaan pelafal atau penutur bahasa. Kedwibahasaan atau kemampuan melafalkan dua bahasa merupakan sumber utama terjadinya interferensi bahasa. Dalam diri seorang dwibahasawan akan menyebabkan terjadinya proses kontak bahasa, yaitu peristiwa pemakaian dua bahasa secara bergantian sehingga berpeluang terjadinya interferensi bahasa. Yang kedua, tipisnya kesetiaan pelafal atau penutur bahasa. Yang dimaksud dengan tipisnya kesetiaan pelafal bahasa penerima adalah rendahnya kemampuan atau pengetahuan pelafal atas kaidah bahasa penerima atau bahasa kedua yang dilafalkan. Hal tersebut nantinya akan berujung pada pengabaian kaidah-kaidah bahasa penerima yang kemudian akan terjadi pengambilan unsur-unsur bahasa sumber atau bahasa ibu yang lebih dikuasai. Akhirnya, bahasa penerima yang dilafalkan baik secara lisan maupun tulis akan terinterferensi oleh bahasa ibu dalam berbagai macam bentuk secara tidak terkontrol. Yang ketiga, tidak cukupnya kosakata bahasa penerima. Tidak cukup atau tercukupinya kosakata bahasa penerima bergantung kepada kemampuan individu dalam mempelajari atau memahami kaidah bahasa. Jika individu tersebut tidak memiliki jumlah kosakata yang mumpuni untuk berinteraksi, maka mereka akan menggunakan atau meminjam kosakata dari bahasa ibu. Proses ini tentunya akan menghasilkan sebuah konsep yang baru dalam bahasa yang dilafalkan, sehingga akan menimbulkan suatu interferensi. Yang keempat, menghilangnya beberapa kosakata yang jarang digunakan. Beberapa kosakata yang jarang digunakan oleh individu lama-kelamaan akan menghilang. Jika hal ini terjadi, jumlah kosakata yang dikuasai oleh pelafal akan berkurang, sehingga akan mempengaruhi kemampuan dalam melafalkan bahasa. Yang kelima adalah prestasi bahasa sumber dan gaya bahasa. Ada beberapa kondisi di mana pelafal menganggap bahwa kemampuan menguasai bahasa sumber merupakan sebuah prestasi jika ditunjukkan dalam berinteraksi. Hal ini akan memicu terjadinya interferensi pada bahasa penerima. Mengingat pelafal akan berupaya untuk menyisipkan beberapa unsur-unsur bahasa sumber guna menunjukkan bahwa dia juga memiliki kemampuan melafalkan bahasa tersebut, atau sering disebut juga sebagai gaya bahasa yang gaul. Yang terakhir ada terbawa kebiasaan bahasa ibu. Faktor terbawa kebiasaan bahasa ibu terjadi karena kurangnya kemampuan pelafal untuk berbahasa dengan bahasa penerima. Jadi seorang pelafal akan mencampurkan bahasa ibu dengan bahasa yang dia tuturkan kepada seorang penerima bahasa. Selain pengertian dan penyebab interferensi, selanjutnya ada 4 macam interferensi. Yang pertama adalah interferensi fonologis, yang kedua ada interferensi morfologis, yang ketiga ada interferensi sintaksis, dan yang keempat ada interferensi semantis. Pada interferensi fonologis adalah pengaruh B1 pada B2 atau sebaliknya terjadi pada bunyinya. Seringkali disebut pengurangan atau penambahan kata. Seperti yang kita tahu, pada bahasa Jawa seringkali menyebutkan kata Bandung menjadi kata Bandung. Hal itu yang menyebabkan terjadinya interferensi fonologis atau penambahan kata.
Adapun contoh lain seperti video yang berikut ini. Aku mau cerita dikit nih ya. Gue potong dikit, minta maaf. Setelah disimak, video tersebut termasuk kepada interferensi fonologis loh teman-teman, karena pada video tersebut mengurangi kata pada kata yang sebenarnya yaitu sedikit. Jadi, kata dikit itu termasuk interferensi ya teman-teman. Setelah melihat contoh dan pengertian dari interferensi fonologis, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang interferensi morfologis. Apa sih yang dimaksud dengan interferensi fonologis? Interferensi fonologis yaitu pengaruh B1 pada B2 atau sebaliknya pada tingkat-tingkat pembentukan kata dengan afiks. Afiks-afiks suatu bahasa digunakan untuk membentuk kata ke dalam bahasa lain. Contohnya penggunaan bentuk-bentuk kata seperti ketabrak, kejebak, kekecilan, dan kemahalan dalam bahasa Indonesia baku juga termasuk interferensi. Sebab imbuhan yang digunakan di situ berasal dari bahasa Jawa dan dialek Jakarta. Atau simak video setelah berikut ini untuk contoh lainnya. Laura pribadi sendiri. Gue pengen melurusin nih. Setelah teman-teman menyimak video tersebut, apakah teman-teman sudah tahu apa yang termasuk kesalahan atau interferensi dari video tersebut? Di dalam video tersebut terdapat kata melurusin. Kata melurusin termasuk kepada interferensi morfologis karena merubah pembentukan kata yang seharusnya meluruskan. Jadi kata yang benar adalah meluruskan ya teman-teman, bukan melurusin. Setelah membahas tentang interferensi fonologis dan morfologis, selanjutnya kita akan membahas tentang interferensi sintaksis. Interferensi ini terjadi akibat adanya penggunaan unsur-unsur bahasa lain ke dalam kalimat. Contohnya seperti mereka akan merit bulan depan. Kata merit adalah penyisipan bahasa Inggris dalam kalimat bahasa Indonesia. Atau untuk lebih jelasnya, simak video berikut ini. Terus, kamu bawa dia ke Kapadokia. It's my dream! Setelah kita simak video tersebut, kita akan menemukan kata it's my dream yang termasuk kepada interferensi sintaksis karena adanya penggunaan unsur-unsur bahasa lain ke dalam kalimat. Mungkin selanjutnya akan timbul pertanyaan apa perbedaan campur kode dan interferensi. Pada campur kode mengacu pada digunakannya serpihan-serpihan bahasa lain dalam menggunakan suatu bahasa tertentu. Sedangkan interferensi mengacu pada adanya penyimpangan dalam menggunakan suatu bahasa dengan memasukkan sistem bahasa lain yang bagi golongan puris dianggap sebagai suatu kesalahan. Setelah membahas tentang interferensi fonologis, interferensi morfologis, dan interferensi sintaksis, pembahasan yang terakhir adalah interferensi semantis. Interferensi ini terjadi pada tataran makna. Interferensi semantis terbagi menjadi dua. Yang pertama, interferensi ekspansif, dan yang kedua ada interferensi aditif. Interferensi ekspansif yaitu interferensi yang terjadi apabila bahasa yang tersisipi menyerap konsep kultural beserta namanya dari bahasa lain. Lalu interferensi aditif merupakan interferensi yang muncul apabila terjadi penyesuaian, dan interferensi yang muncul apabila berdampingan dengan bentuk lama atau makna yang agak khusus. Setelah kita membahas tentang pengertian interferensi, macam-macam interferensi, selanjutnya kita akan membahas tentang dampak interferensi bahasa. Di dalam interferensi bahasa terdapat dua dampak,
Yang pertama dampak negatif dan yang kedua adalah dampak positif. Dampak negatif dari interferensi bahasa adalah adanya gejala yang mencampur adukan bahasa menjadi tidak menjunjung tinggi kemurnian bahasa. Lalu ada dampak positifnya. Dampak positif dari interferensi bahasa adalah dapat meningkatkan kosakata bahasa dan mempermudah penyampaian serta menjadikan proses pembicaraan lebih komunikatif. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Seperti yang kita tahu bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat umumnya untuk teman-teman semua dan khususnya untuk saya sendiri. Untuk itu saya ucapkan terima kasih.